Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya pada bab 1, yaitu kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Kita akan melanjutkan pada bagian C, yaitu produksi kerajinan busana dari bahan alami. Istilah busana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu busana. Dan istilah yang populer dalam bahasa Indonesia yaitu busana, yang dapat diartikan pakaian. Busana dalam pengertian luas adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari kepala sampai ujung kaki, yang memberi kenyamanan dan menampilkan keindahan bagi si pemakainya. Busana mutlak ialah busana yang tergolong busana pokok, seperti baju, rok, kebaya, blus, rompi. Milineris ialah pelengkap busana yang sifatnya melengkapi busana mutlak serta mempunyai nilai guna di samping juga untuk keindahan seperti sepatu, tas, topi, kaos kaki, kacamata, selendang, skraf, shawl, jam tangan. Aksesoris ialah pelengkap busana yang sifatnya hanya untuk menambah keindahan si pemakai, seperti cincin, kalung, liontin, dan bros. Indonesia terdiri atas berbagai suku. Setiap daerah mempunyai keunikan tersendiri, baik dalam bahasa, makanan khas, acara adat istiadat, dan baju adat atau busananya. Baju adat tradisional adalah baju adat yang dipakai dan dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Baju adat memiliki ciri tersendiri dari baju pada umumnya karena baju ini melambangkan identitas dari daerah yang memilikinya. Banyak aspek yang digunakan untuk menentukan suatu busana menjadi baju adat. Misalnya aspek normatif, seperti agama atau aspek kondisi dan letak geografis dari daerah tersebut. Ada kalanya faktor ekonomi dan mata pencaharian masyarakat suatu daerah tertentu juga mempengaruhi baju adat tradisionalnya. Baju adat tradisional tidak hanya mencerminkan budaya suatu daerah tertentu, tetapi juga mencerminkan nilai sejarah awal mula daerah tersebut. Berbagai macam busana adat di wilayah Indonesia diharapkan akan menjadi inspirasi dalam menciptakan karya busana dari bahan serat alami. Dengan demikian, kalian akan memiliki kebanggaan terhadap karya tradisi Indonesia, sekaligus memanfaatkan kekayaan alam Indonesia menjadi produk busana unggulan dan bermutu. Proses pembuatan kerajinan rompi dari bahan alami ini merupakan alternatif dalam berkarya kerajinan busana. Kalian boleh mencari alternatif busana lainnya disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Prosedur pembuatan busana rompi dari bahan alami dapat digambarkan pada diagram berikut ini. Berikut penjelasan prosedur pembuatan kerajinan rompi dari serat alam.
1. Merancang produksi busana dari bahan alami. Istilah rancangan sering kita kenal dengan sebutan desain. Jadi, membuat rancangan berarti desain awal dalam membuat sebuah produk sebelum dibuat. Pembuatan desain karya kerajinan rompi dari bahan alami ini dapat menggunakan bahan kertas dan koran dengan alat pensil dan spidol. 2. Bahan pendukung produksi busana dari bahan alami. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan rompi dari serat alami harus diperhatikan baik dari jenis serat alam ataupun dari kualitasnya, karena akan mempengaruhi dan menentukan hasil dari produk yang akan dibuat. Jenis serat alam yang sering digunakan untuk kerajinan busana adalah karung goni. Untuk memudahkan pengerjaannya, pilihlah karung goni yang sudah siap pakai. Biasanya dijual di toko kerajinan. Apabila di daerah kalian tidak ditemukan bahan karung goni, kalian dapat menggunakan alternatif bahan alam lainnya. Untuk lapisan dalam, supaya nyaman dipakai, kalian dapat menggunakan kain, misalnya kain kantong gandum. Untuk membuat kancing baju rompi, kalian dapat memanfaatkan batok kelapa. Hiasannya kalian dapat menggunakan biji-bijian atau bahan alami lainnya. Benang yang digunakan untuk menjahit sebaiknya menggunakan warna yang kontras dengan warna karung goni. Misalnya menggunakan benang kasur warna putih. 3. Alat pendukung produksi busana dari bahan alami. Peralatan yang digunakan harus standar dan sesuai dengan fungsinya. Berikut ini merupakan contoh peralatan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan rompi dari serat alam, yaitu mistar segitiga, pensil, spidol, jarum, dan gunting. 4. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan sikap pada saat kita bekerja. Hal ini berhubungan dengan cara memperlakukan alat dan bahan kerja, serta bagaimana mengatur alat dan benda kerja yang baik dan aman karena berhubungan dengan orang atau manusianya. Perlengkapan dan manfaat keselamatan kerja dalam pembuatan rompi ini antara lain sebagai berikut. A. Sebelum bekerja, hendaknya memastikan terlebih dahulu tentang ruangan yang bersih dan terang, serta ventilasi udara yang cukup supaya ruang kerja menjadi nyaman. B. Pakailah pakaian kerja untuk melindungi dan menghindari kotoran pada saat bekerja. C. Jika sedang bekerja, tidak diperkenankan bergurau atau bercanda karena dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan kerja. D. Jika sudah selesai bekerja, diwajibkan untuk membersihkan kotoran, kemudian
mengembalikan peralatan pada tempatnya. 5. Proses kerja produksi busana dari bahan alami. Proses kerja dilakukan sesuai prosedur yang benar sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut adalah langkah-langkah kerja yang harus dilakukan ketika pembuatan kerajinan rompi. A. Membuat rancangan atau pola gambar. Sebelum menentukan benda kerja atau produk, terlebih dahulu mendesain karya rompi yang akan dibuat. Pelajarilah beberapa pola pakaian, khususnya rompi. Hal ini dapat diawali dengan belajar membuat sketsa-sketsa desain yang paling sederhana, yaitu dengan membuat pola rompi sederhana dengan mengambil ide dan gagasan dari karya seni tradisi di Indonesia. B. Penyiapan bahan. Prinsip kegiatan penyiapan bahan adalah menyiapkan karung goni dan kain lapisan dalam yang akan dijahit sesuai ukuran yang ditentukan. Menyiapkan kancing baju, benang, dan perhiasan lainnya. C. Penyiapan alat. Prinsip kegiatan penyiapan alat adalah memilih alat yang akan digunakan dan mengkondisikan alat dalam keadaan siap pakai sehingga benar-benar siap digunakan untuk bekerja. D. Memotong sesuai pola gambar. Setelah proses mendesain selesai, langkah selanjutnya adalah memotong pola gambar di atas karung goni dan kain kantong gandum. Caranya, pola yang sudah dibuat diletakkan di atas kain kantong gandum dan karung goni, kemudian dipotong secara bersama-sama. E. Menjahit. Proses ini merupakan proses menjahit secara manual dengan benang dan jarum kasur. Caranya, menata secara rapi karung goni pada bagian luar dan kantong gandum pada bagian dalam, kemudian dijahit secara manual dengan motif tertentu. F. Memasang kancing baju. Proses memasang kancing baju dilakukan secara manual dengan memanfaatkan kancing baju dari bahan alami, batok kelapa yang dibentuk seperti kancing baju. G. Membuat hiasan pada rompi. Setelah selesai proses pemasangan kancing, rapikan benang-benang. Serabut karung goni agar rompi tampak rapi dan bersih. Kemudian, tempelkan hiasan dengan menggunakan lem pada permukaan rompi tersebut. Hiasan dapat diambil dari bahan alami, misalnya biji-bijian kering, dan serat, atau serabut tumbuh-tumbuhan. Oke kelas, berikut ini adalah tugas individu untuk kalian. 1. Buatlah rancangan kerajinan busana dari bahan alami. 2. Jelaskan bahan dan alat pada proses produksi kerajinan busana dari bahan alami. 3. Jelaskan keselamatan kerja pada proses pembuatan produksi kerajinan busana
dari bahan alami. 4. Jelaskan proses kerja pada pembuatan produk kerajinan busana dari bahan alami. Oke kelas, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Insya Allah pada video pembelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan pada bagian D, yaitu pengemasan produk kerajinan dari bahan lunak. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.